Halo komagers semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy di Boy in the Kecoa. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival berdasarkan kisah nyata, yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat seru dan juga sedih karena menceritakan tentang seorang prajurit yang terjebak di hutan belantara di wilayah musuh, dan apakah si prajurit ini akan berhasil keluar hidup-hidup dari hutan tersebut atau malah tertangkap oleh musuh dan dieksekusi. Penasaran kan? Oke, tanpa berlama-lama kita simak aja alur ceritanya. Dan seperti biasa, cret cret crot. Cerita berlatar belakang pada tahun 1941 saat Perang Dunia Kedua di Moskow, dan di sini kita diperlihatkan dengan seorang pilot Uni Soviet bernama Nikolai Komlev yang baru pulang bertugas. Namun tanpa disangka dalam perjalanan dirinya melihat seorang wanita bernama Olga sedang ditodong oleh dua orang penjahat bernama Tatang dan Uten. Setelah mengusir kedua penjahat itu, Nikolai pun menanyakan apa yang mereka inginkan, dan ternyata kedua penjahat itu hendak merampok kupon jatah makanannya. Setelah mengucapkan terima kasih, si wanita itu pun pergi dan lupa meninggalkan sapu tangannya. Karena Nikolai ini tertarik kepadanya, lantas dirinya pun mengambil sapu tangan itu dan menyimpannya agar ada alasan untuk mendekati si wanita itu. 1 bulan kemudian, tepatnya bulan Desember 1941, Nikolai dan temannya ditugaskan untuk menghancurkan konvoi tank pasukan Jerman. Setelah pesawat diisi oleh seorang pilot dan seorang penembak di belakang. Setelah konvoi 11 tank Jerman terlihat, Nikolai dan temannya pun langsung memulai aksinya hingga akhirnya pasukan Jerman pun berhasil dihancurkan. Akan tetapi sialnya, saat Nikolai dan temannya hendak kembali ke pangkalan, tiba-tiba 3 pesawat Jerman mengejar mereka dari belakang hingga menyebabkan teman Nikolai tewas. Akibat hal itu pesawatnya pun hilang kendali dan terjun bebas ke atas tanah, dan kini pesawat tempur Nikolai yang menjadi target utama para pilot Jerman itu. Spread formation. Yang mana sialnya di sini tiba-tiba senapan mesin di pesawat Nikolai macet, membuat Nikolai terpaksa harus membelakangi musuh agar bisa menembaki mereka. Dan saat itu Nikolai pun berhasil menjatuhkan satu pesawat musuh hingga hancur berkeping-keping. Akan tetapi naasnya tembakan dari 2 pesawat lainnya membuat tangki bahan bakar Nikolai bocor. Menyadari itu, Nikolai pun segera mempersiapkan pendaratan darurat. Namun lagi-lagi tepat di sebuah jembatan, tentara Jerman menyambut mereka dengan senjata anti pesawat. Melihat bahwa pesawat Nikolai tidak dapat terbang jauh, tentara Jerman pun segera mengejar mereka. Yang mana sambil dikejar-kejar 2 pesawat tempur Jerman, Nikolai pun melakukan pendaratan darurat di tengah hutan. Setelah mendarat, pesawat Jerman meninggalkan mereka. Namun angkatan darat Jerman menggantikan tugas tersebut untuk memburu Nikolai. Dan tatkala tentara Nazi itu datang, di sini Nikolai dan Soto pun tidak punya pilihan lain selain melawan hingga terjadilah pertempuran yang sangat mengembludkan. Namun pertempuran yang tidak seimbang memaksa Nikolai dan Soto untuk segera kabur. Namun sialnya, saat kabur di sini Nikolai dihantam artileri hingga pingsan. Lantas Soto pun menggendongnya hingga ke tepi sungai. Kemudian di sana Soto memotong bongkahan es dan menghanyutkan Nikolai seorang diri, sementara dirinya pergi mengambil arah berlawanan dengan tujuan agar musuh mengejarnya. Nikolai yang kala itu pingsan akhirnya dirinya terbangun. Tidak lama setelah itu 2 orang tentara Nazi datang dan melihat keberadaannya. Menyadari bahaya itu, Nikolai pun segera menepi untuk kabur. Akan tetapi kaki kanannya tertembak. Meskipun demikian, akan tetapi dirinya terus lompat untuk menyelamatkan diri.
Setelah lari beberapa kilometer di suhu minus 20 derajat Celcius, Nikolai pun membuat durukan untuk menghangatkan tubuhnya yang kedinginan. Selain itu, dirinya juga mengeringkan pakaiannya di perapian dengan tujuan agar dirinya tidak terserang hipotermia. Dan beruntungnya di sini Nikolai masih memiliki satu pistol dan satu suara untuk berjaga-jaga. Kemudian kita dibawa flashback saat Nikolai menemui wanita yang pernah ditolongnya, yaitu Olga. Disebabkan dirinya ada hati, kala itu Nikolai pun rela memberikan jatah makanannya kepada Olga dan juga mengembalikan sapu tangannya. Melihat bahwa ternyata pria yang ada di hadapannya ini sangat baik, akhirnya Olga pun memperkenalkan namanya bahwa dirinya bernama Olga. Olga Gontarova. Kembali ke masa kini di mana keesokan harinya Nikolai memulai perjalanannya seorang diri untuk kembali ke Moskow dalam keadaan kakinya ingkud-ingkudan karena tertembak oleh tentara Nazi kemarin. Memasuki hari ketiga, Nikolai mengumpulkan buah beri yang terkubur dalam salju, lalu dirinya memahat kayu, kemudian memasak sup beri dan memakannya dengan sangat nikmat. Malam harinya Nikolai yang sudah tidur dirinya terbangun karena mendengar suara binatang buas. Lantas dirinya pun berdiri untuk memeriksanya. Dan tiba-tiba seekor serigala yang kelaparan datang menyerangnya. Namun beruntungnya Nikolai berhasil mengusirnya hingga dirinya pun selamat tidak jadi makanan serigala itu. Keesokan paginya Nikolai pun melanjutkan perjalanan, namun tanpa disangka luka di kakinya itu mengundang 3 serigala untuk memburunya. Melihat bahaya itu, lantas dirinya pun berlari dengan sekuat tenaga. Setibanya di sebuah bukit di sini Nikolai terpojok, akan tetapi dirinya tidak berani menembak serigala-serigala itu karena di balik bukit tersebut terdapat jembatan yang dijaga oleh tentara Jerman. Dan kebetulan saat itu pesawat Soviet datang, yang mana ketika tentara Nazi itu menembakinya, serigala tersebut pun kabur ketakutan. Akibat serangan dari Soviet, ada salah seorang tentara Nazi yang bersembunyi ke balik bukit itu, membuat Nikolai tanpa ampun langsung membunuhnya. Tidak lama setelah serangan itu, seorang letnan Nazi datang dan di sini dirinya merasa keheranan tatkala menemukan ada salah satu bawahannya yang mati dibunuh menggunakan pistol. Dan ternyata tujuan utama si letnan datang ke tempat ini adalah untuk memburu Nikolai. Sementara itu Nikolai yang sudah melanjutkan perjalanan dirinya masih tertidur karena kelelahan. Lalu kita kembali di bawah masa sebelumnya saat Nikolai dan Olga sedang berbincang. Ternyata wanita yang sangat dicintainya ini merupakan seorang penyanyi di sebuah teater opera. I work there. Opera theater. Kembali ke masa kini dalam perjalanan, Nikolai menemukan ikan yang membeku di dalam es. Karena sudah sangat lapar, betengnya kukurubukan. Lantas dirinya pun memakannya mentah-mentah. Setelah itu dirinya pun kembali melanjutkan perjalanan. Di hari ke-10 Nikolai memeriksa kakinya, di mana suhu ekstrim dan luka yang parah telah menghentikan suplai darah menuju kakinya. Dan malam itu dirinya berteriak kesakitan. Meskipun demikian, akan tetapi keesokan harinya dirinya tetap melanjutkan perjalanan. Namun baru saja beberapa langkah, tiba-tiba kawanan serigala yang lapar datang mau memangsanya. Melihat itu Nikolai pun berusaha menghindar. Akan tetapi saat mundur naasnya dirinya malah terjatuh ke dalam jebakan. Namun di sini Nikolai masih beruntung karena tubuhnya tidak mengenai pasak yang besar itu. Dan jika saja kena, pasti dirinya akan mati terpanggang, sehingga film ini pun tidak akan ada. Kemudian Nikolai pun mempersiapkan pistolnya untuk berjaga-jaga, lalu membuat durukan untuk menghangatkan tubuhnya yang kedinginan itu. Akan tetapi sialnya asap dari perapian itu memenuhi lubang tersebut hingga membuat Nikolai sesak napas, sementara di atas kawanan serigala itu masih menunggu untuk memangsanya. Dalam keadaan putus asa di sini Nikolai teringat akan janjinya kepada Olga bahwa dirinya akan kembali menemuinya setelah pertempuran. Bahkan kala itu Olga pun rela memberikan martabaknya hingga mereka pun empludan sampai pagi, sampai ranjangnya banjir menila lesang. Promise me that you'll come back to me.
You must swear. Meskipun teringat akan janjinya kepada sang kekasih, akan tetapi di sini Nikolai masih merasa kebingungan, tidak mengetahui bagaimana caranya keluar dari lubang tersebut. Dan tiba-tiba saat itu seekor serigala ngajol menyerangnya. Setelah berhasil membunuh serigala itu, Nikolai pun pingsan, yang mana saat terbangun tumpukan jerami sudah menutupi wajahnya, yang ternyata seorang warga lokal bernama Wensky telah menyelamatkannya. Dengan kepandaian yang dimilikinya, Wensky pun berhasil melewati pemeriksaan prajurit Jerman. Go on. Let's go. Come on. Selepas lolos pemeriksaan, Wensky pun membawa Nikolai ke rumahnya untuk diobati. Dan ternyata Wensky ini memiliki seorang anak laki-laki bernama Mikhail dan juga seorang menantu bernama Ignat yang merupakan dokter umum tentara merah, di mana mereka bersembunyi di dalam ruang bawah tanah untuk menghindari tentara Jerman. Ignat menyadari bahwa Nikolai harus dioperasi, akan tetapi karena alat yang terbatas akhirnya mereka hanya membersihkan luka-lukanya saja. Setelah memeriksa identitasnya, Wensky menugaskan Mikhail untuk membawa Nikolai menuju Moskow. Namun sialnya tiba-tiba beberapa orang prajurit Nazi berhenti di depan rumahnya, yang mana mereka meminta tolong kepada Wensky untuk memperbaiki spare part motornya, yang ternyata Wensky ini merupakan seorang pandai besi. We've already got a report on you. Tatkala tentara Nazi masuk ke rumahnya, anak dan menantunya bersembunyi di ruang bawah tanah, yang mana ketika Wensky sedang mengobrol dengan seorang perwira Nazi yang bernama Gotze, tiba-tiba Nikolai ngeharurung kesakitan. Karena curiga, lantas Gotze pun mengeluarkan beceng dan menembakkannya. Namun beruntungnya setelah Gotze menembakkan becengnya, seekor tikus keluar dari celah, membuat Gotze mengira bahwa suara tadi itu adalah suara tikus alias berit. Rats. Namun saat Gotze memutuskan untuk menginap, dirinya menemukan secuir kain yang ada darahnya beserta cawan yang digunakan untuk merawat luka di perapian. Melihat itu, Gotze yang merasa curiga pun kembali memeriksa ke ruang bawah tanah. Namun beruntungnya kala itu Mikhail dan Ignat sudah membawa Nikolai ke dalam hutan, hingga akhirnya Nikolai pun selamat. Akibat sudah berani menyembunyikan Nikolai, Wensky beserta anak istrinya pun dieksekusi dan rumahnya dibakar. How far do you think we are from our troop? Who knows? Menjelang pagi, Gotze dan dua orang bawahannya pun mulai memburu Nikolai dengan mengikuti jejak mereka. Sementara Mikhail dan Ignat terus menggusur Nikolai dengan tandu. Beruntungnya kala itu tiba-tiba badai salju datang dan menghapus jejak mereka. Menerima kenyataan itu, Gotze menyuruh kedua bawahannya agar menyebar. Nikolai yang kala itu ditinggalkan beberapa saat untuk mencari jalan keluar dirinya berhasil ditemukan oleh Gotze. Namun ketika Gotze mendekatinya, tanpa ampun Nikolai pun langsung membunuhnya menggunakan beceng. Holy shit! Let's get out of here! Melihat bahwa Nikolai telah membunuh Gotze, Mikhail pun sangat ketakutan dan langsung kabur. Sedangkan Ignat yang merasa kasihan dirinya terus menggusur Nikolai. Namun tidak lama Mikhail tertangkap oleh prajurit Nazi, yang mana tatkala dirinya hendak kabur, salah seorang dari mereka pun langsung menembaknya hingga Mikhail yang malang pun meninggal. Saat beristirahat, Ignat mendengar suara baku tembak tentara Soviet dan Nazi, yang mana di sini dirinya pun berencana membawa Nikolai kepada pasukan merah. Malam harinya Ignat pun telah sampai di medan pertempuran. Terlihat dirinya merangkak menggusur Nikolai untuk menghindari tembakan tentara Jerman. Ketika sedang beristirahat di sana, Ignat pun mencari posisi para pasukan merah. Di sisi lain, para pasukan merah pun memperhatikan Ignat. Kemudian sang kapten pun menyuruh seorang sersan untuk memeriksa mereka. Hingga akhirnya tentara merah pun berhasil membawa Nikolai menuju parit. Akan tetapi naasnya Ignat, sebelum mencapai parit, dirinya tertembak oleh tentara Nazi hingga akhirnya Ignat yang baik pun meninggal. I told you we'd make it. Keesokan paginya Nikolai pun dilarikan ke rumah sakit tentara merah dan dioperasi. Setelah selesai dioperasi, Nikolai pun mulai sadar dari pingsannya, yang mana dirinya mengalami pneumonia bilateral dan pembekuan sebagian jaringan lunak. Dan di sana Nikolai bersebelahan dengan seorang tentara yang tangannya telah diamputasi. Kemudian dirinya pun menarik selimutnya, yang ternyata kedua kakinya telah diamputasi. Menerima kenyataan itu, Nikolai pun sangat sedih karena sekarang dirinya cacat.
Melihat itu rekan di sampingnya pun memotivasi Nikolai agar tetap bersabar, sebab itu sudah merupakan takdir dari sang pencipta yang tidak akan bisa dirubah. Malam harinya Nikolai bermimpi yang mana di dalam mimpinya itu dirinya melihat Soto telah tewas. Lalu dirinya juga melihat Olga tengah memanggil-manggil namanya, di mana hal tersebut membuat Nikolai langsung terbangun dari tidurnya. Beberapa hari kemudian, seorang tukang pos membagikan surat kepada para pasien. Melihat hal itu, Nikolai pun berencana menulis surat untuk sang kekasihnya yaitu Olga. Akan tetapi dirinya tidak sanggup menceritakan kondisinya saat ini. Di sisi lain, Olga selalu memeriksa kotak surat di rumahnya, berharap sang pujaan hati Nikolai mengirimkan surat untuknya. Namun ketika dilihat, Nikolai belum juga mengirimkan surat, di mana hal itu membuat Olga merasa khawatir dan mengira bahwa Nikolai telah melupakannya, sedangkan dirinya sudah memberikan martabak kokonengnya itu kepada tukang ngelai. Nikolai tukang ngelai. Di mana pada bulan Mei 1942 seorang suster memberikan kaki palsu untuk Nikolai. Tidak lama di depan rumah sakit diadakan konser musik untuk menghibur para pasien. Dan di sini Nikolai mendengar nama kekasihnya Olga dalam pertunjukan tersebut. Kemudian pertunjukan musik pun dimulai. You and I share this heart as soon as this long are predestined to meet. Menyadari bahwa Olga datang ke sana, lantas Nikolai pun memaksakan diri untuk memakai kaki palsunya. Namun dirinya malah terjatuh karena belum terbiasa. Kemudian dirinya pun dengan susah payah menarik tubuhnya mendekati jendela. Hingga akhirnya Nikolai pun bisa melihat kekasihnya itu dari kejauhan. Namun dirinya merasa malu untuk menemuinya dengan kondisinya saat ini. Keesokan harinya Nikolai pun mulai bersemangat untuk memakai kaki palsu. Siang dan malam dirinya terus berlatih untuk beradaptasi dengan kaki palsunya. Namun dokter menyarankan Nikolai untuk membatasi waktu latihan agar waktu pemulihan semakin cepat. No getting up for a week for you. Take the prosthesis to my office. Setelah keadaannya agak membaik hari demi hari, Nikolai pun berolahraga untuk memulihkan tubuhnya yang terlalu lama terbaring. Kemudian dia berjalan-jalan di taman dengan menggunakan tongkat. Dan tanpa disangka di sana Nikolai bertemu dengan Olga yang saat itu sedang mengobrol dengan seorang suster yang ternyata dirinya datang ke sana itu karena diundang untuk pertunjukan teater. Melihat Nikolai masih hidup, Olga pun merasa kecewa dan langsung pergi karena disangkanya selama ini Nikolai sudah melupakannya sebab dirinya tidak pernah mengirimkan surat. Dan ketika sedang berjalan tanpa sengaja di sana, Olga mendengar seorang dokter berbicara tentang amputasi yang dialami Nikolai. Mendengar itu akhirnya Olga pun mengetahui rupanya selama ini Nikolai tidak pernah mengirimkan surat kepadanya itu karena malu dengan kondisinya saat ini yang cacat. Menyadari itu lantas Olga pun berlari dan langsung memeluk AA Nikolai untuk melepaskan kerinduannya selama ini. Yang mana sesudah keadaannya benar-benar pulih, Nikolai dan Olga pun menikah. Kini Nikolai telah pensiun menjadi pilot. Namun saat dirinya membuka peta di rumahnya terdapat catatan milik Ignat untuk orang tuanya yang ditulis saat Ignat membawa Nikolai di medan tempur, di mana surat tersebut membangkitkan semangat Nikolai untuk kembali mengudara. Lalu dirinya memberikan catatan itu kepada kedua orang tua Ignat yang merupakan dokter senior dari tentara Soviet. Kemudian Nikolai meminta izin kepada ayah Ignat untuk kembali mengudara. Pada awalnya ayah Ignat tidak mengizinkannya karena kini Nikolai sudah cacat. Namun ketika melihat semangat Nikolai yang menggebu-gebu, akhirnya ayah Ignat pun mengizinkannya. Captain. Kemudian di pangkalan udara militer Uni Soviet dikabarkan bahwa tengah terjadi pertempuran udara antara Soviet dan Nazi Jerman. Satu pesawat Soviet ditembak jatuh oleh Nazi Jerman sehingga Nikolai menjadi target utama yang tersisa saat itu. Lalu dirinya pun segera menaikkan ketinggian terbangnya hingga melewati samudra awan. Menyadari Nikolai dalam bahaya, terlihat mereka pun mengirimkan 3 pesawat tempur untuk membantu Nikolai.
Sementara Nikolai dirinya bertujuan untuk menghancurkan jembatan. Akhirnya Nikolai menukik kembali meskipun pilot Jerman terus mengejarnya. Lantas Nikolai pun menjatuhkan bom untuk mengganggu jarak pandang pilot Nazi Jerman. Dan tatkala mendekati jembatan, Nikolai melepaskan asap sehingga pesawat Nazi Jerman hancur menghantam jembatan. Dan akhirnya Nikolai pun berhasil menuntaskan misi sambil menghancurkan satu pesawat musuh. Selepas itu Nikolai dikawal untuk kembali ke pangkalan. Setibanya di sana, para pilot lainnya mengagumi aksi Nikolai tersebut, dan saat keluar dari pesawat Nikolai terjatuh. Pada awalnya salah seorang dari mereka mengira bahwa Nikolai oleng karena mabuk tuak. Namun setelah diberitahukan oleh temannya bahwa Nikolai memakai kaki palsu, seluruh prajurit itu pun langsung memberikan sikap hormat kepada Nikolai. Dan ini daftar para tentara Uni Soviet yang ditembak jatuh dan terluka namun kembali mengudara dan berhasil menghancurkan pesawat musuh. Di akhir cerita, Nikolai pun hidup bahagia dengan Olga dan mereka terus melakukan empludan setiap hari sampai memiliki anak selusian. Tuh kan, ujung-ujung nama empludan, mau apapun itu ceritanya, film apapun pasti ujung-ujungnya seperti itu. Seperti di kehidupan kita yang jalani sekarang ini. Oke, tamat ending yang sangat mengnikolaikan. Pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini adalah jika seseorang belum ditakdirkan untuk meninggal, separah apapun keadaannya, maka dia akan kembali sembuh. Dan cinta yang sesungguhnya ternyata tidak memandang fisik seperti halnya Olga. Meskipun Nikolai tidak sempurna lagi secara fisik, akan tetapi dirinya tetap menerimanya dengan tulus. Seperti itulah cinta sejati. Oke. Menurut saya film ini cukup seru sih. Dan ada seru, tegang, dan menyedihkan sekali dimana ketika Bang Nikolai harus kehilangan kakinya ini. Tapi meskipun seperti itu, masih ada yang menyayanginya dan memperhatikannya dengan tulus, yaitu Olga, istrinya. Ya, seperti itulah. Oke, sekian dari saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam ngopi empludan.